Gak terasa waktu sudah sampai hampir pukul 1 dini hari. Namun gerimis belum juga reda. Sebenarnya gue sempat nawarin Buluk untuk nginep, apalagi besok hari Minggu dan gak ada sekolah. Tapi dia menolak karena katanya ada acara. Nah, sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba kami mendengar suara gerbong kereta dari arah Jakarta menuju Bogor. Yang aneh, saat itu jam menunjukkan pukul 4 pagi. Aku melihat kedua temanku tertidur lelap, sehingga hanya aku dan Bang Nata yang masih terjaga. Karena lapar, aku membuka camilan dan menawarkannya kepada Bang Nata. Kami tetap nyalain AC dan tidak buka jendela mobil. Sesampainya di sebuah jembatan yang jadi penanda masuk ke wilayah Gunung Kelai, aku boleh menyadari sesuatu yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 708. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Nah, kembali lagi di episode Kamar Hotel. Masih di kamar hotel. Kemarin tuh episode brand retail. Nah, ya 708. Lo berapa? 712 gue. Ya gak jauh lah, sebelah. Beda 4 kamar. Beda 4 Biasanya kan depan-depanan tuh. Ganjil-ganjil, Iya. genap-genap, biasa gitu. Elah. Jangan lupa teman Kliwon untuk hadir di pagelaran Malam Kliwon Pitung Tahun, acara selebrasi ulang tahun ke-7-nya PMK di M Block Space di Melting Pop tanggal 26 Juli 2026. Untuk Itu dia. tiketnya dan detail acaranya seperti apa, silakan langsung kunjungi Instagram podcast Malam Kliwon. Langsung aja dah kita Yuk. bacain ini dah. Wah, ini menarik sekali nih. Oke. Ada satu cerita yang menjadi hobi saya, yaitu kereta. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Semoga semuanya sehat selalu. Sebelumnya terima kasih udah mau bacain cerita yang sempat gue alamin ini. Perkenalkan, nama gue Dodo, nama samaran. Sebenarnya gue termasuk pendengar baru podcast Malam Kliwon. Gue mulai dengerin PMK dari episode Jin-Jin Penghuni Pul Bisdam. Ya itulah pokoknya. Baru banget berarti nih. Setelah gue dengerin ternyata seru juga. Akhirnya gue mulai mendengarkan episode-episode sebelumnya, dan ternyata asik juga didengar cerita horor yang di-react dengan gaya komedi. Lebih terhormat menjadi pembangkang daripada penjilat. Kekuasaan. Gue juga punya pengalaman mistis. Jujur, gue termasuk orang yang gak terlalu percaya dengan hal-hal mistis, karena memang belum pernah melihat langsung hal-hal kayak gitu. Sampai akhirnya gue mengalami kejadian yang benar-benar di luar nalar. Kejadian pastinya gue lupa kapan, tapi seingat gue waktu itu gue kelas 3 SMA sekitar tahun 2008. Gue tinggal di daerah perbatasan Depok Bogor, tepatnya dekat rel kereta dengan rute Jabodetabek. Pada saat itu sistem KRL belum menjadi komuter lain seperti sekarang. Cerita bermula saat teman sekolah gue, sebut saja Buluk, sedang main ke rumah pacarnya. Kebetulan rumah pacarnya gak jauh dari rumah gue, tepatnya berada di belakang rumah gue. Sebagai gambaran, rumah gue berada tepat di pinggir jalan dan persis di seberang rel kereta. Jadi kalau ada kereta lewat, suaranya terdengar jelas sampai ke dalam rumah. Pada masa itu, jadwal kereta terakhir dari Jakarta sekitar pukul 21 malam. Dan biasanya melintas di depan rumah gue sekitar pukul 22. Di depan rumah gue ada halaman kecil yang sering dipakai nongkrong teman-teman atau adik gue kalau sedang main ke rumah. Singkat ceritanya nih, setelah Buluk selesai ngapel, dia mampir ke rumah gue. Waktu itu sudah cukup malam, sekitar pukul 23. Cuaca juga sedang gerimis. Jadi Buluk memutuskan mampir sambil nunggu hujan sedikit reda. Luk, mau ngambil ngopi gak? Mau sambil ngopi gak? Tanya gue begitu.
Karena cuacanya memang lumayan dingin, ya pas juga lah buat menghangatkan badan. Ya boleh Dok, minjem gitar sekalian dah, jawab Buluk. Awal mula penjarahan. Akhirnya gue bikin 2 gelas kopi dan mengambil gitar dari kamar. Kami memilih duduk di depan rumah karena khawatir mengganggu keluarga gue yang sudah tidur di dalam. Kami ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul sambil sesekali bernyanyi diiringi gitar. Gak terasa waktu sudah sampai hampir pukul 1 dini hari. Namun gerimis belum juga reda. Sebenarnya gue sempat nawarin Buluk untuk nginep, apalagi besok hari Minggu dan gak ada sekolah. Tapi dia menolak karena katanya ada acara. Nah sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba kami mendengar suara gerbong kereta dari arah Jakarta menuju Bogor. Yang aneh, tidak ada suara mesin kereta sama sekali. Biasanya dari jarak sekitar 100 meter aja suara mesinnya tuh sudah terdengar jelas. Tumben nih masih ada kereta jam segini, kata Buluk. Paling kereta barang yang lewat, gue jawab begitu. Karena memang biasanya kalau ada kereta yang melintas tengah malam, paling kereta barang atau kereta maintenance rail. Itu pun jarang sekali lewat pada waktu itu. Kami masih berpikir positif. Namun beberapa saat kemudian lewatlah sebuah rangkaian kereta penumpang. Kondisi kereta itu tuh gelap. Hanya terlihat samar-samar karena minim penerangan. Sampai akhirnya gue sadar ada sesuatu yang aneh. Di bagian depan rangkaian kereta, tepat di sambungan antar gerbong, terlihat seperti bayangan seseorang yang sedang duduk. Samar-samar memang, tetapi yang membuat gue heran adalah gue gak melihat kakinya sama sekali. Kalau memang orang biasa yang sedang duduk, logikanya pasti terlihat kakinya karena posisinya tepat di sambungan gerbong. Oke. Gua masih berusaha berpikir positif. Mungkin aja ada orang yang menumpang secara ilegal. Saat kereta itu lewat, gua dan Buluk otomatis berhenti bernyanyi dan memainkan gitar. Kami hanya menatap ke arah kereta tersebut. Gerbong pertama lewat, gerbong kedua, gerbong ketiga. Lalu di tengah rangkaian kereta, ada satu gerbong yang lampunya menyala redup. Tidak seperti gerbong lainnya yang terlihat gelap gulita. Dan justru di gerbong itulah hal-hal aneh mulai terlihat. Gue melihat sosok seperti orang yang bergelantungan. Tapi anehnya, dia bergelantungan menggunakan leher. Benar-benar seperti lehernya tersangkut dan tubuhnya menggantung. Ada juga sosok yang duduk di pintu kereta. Namun lagi-lagi gue gak melihat kakinya. Terlihat banyak orang di dalam gerbong tersebut. Tetapi seluruh penumpangnya tampak tidak normal. Semuanya terlihat aneh. Yang lebih aneh lagi, selama kereta itu lewat, tidak terdengar suara mesin sama sekali. Yang terdengar hanya suara roda yang bergesekan dengan rel dan suara benturan antar gerbong. Gue dan Buluk seperti gak bisa bergerak. Kami hanya terpaku melihat kereta itu melintas. Setelah kereta tersebut lewat, gue dan Buluk saling tatap-tatapan dengan wajah kebingungan. "Luk, masukin motor lo, kita pindah ke dalam," kata gue. Kebetulan motor Buluk memang masih terparkir depan rumah. Dia langsung masukin motornya ke dalam, lalu kami buru-buru masuk ke kamar. Sepanjang malam kami terus bahas apa yang baru aja kami lihat. Itu kereta beneran ya? Apa justru kereta setan nih? Keesokan harinya, area sekitar rel ternyata cukup ramai. Banyak warga yang juga mengaku melihat hal serupa. Bahkan menurut cerita orang-orang sekitar, dulu memang sering muncul kereta setan di jalur KRL Jabodetabek. Ciri-cirinya selalu sama. Keretanya gelap, biasanya hanya terdiri dari 4 gerbong, dan muncul pada jam-jam yang tidak semestinya. Dan itulah pengalaman pertama dalam hidup gua melihat sesuatu yang benar-benar di luar logika. Sekian cerita dari pengalaman yang gua alamin. Sukses selalu buat PMK. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dilindungi. Amin. Thank you Mas Dodo. Wah serem ceritanya ya. Gue langsung kebayang gitu loh. Lagi nongkrong berdua, ada suara kereta lewat. Wah
Gelap. Anjir. Tapi gue emang kalau ngelihat kereta barang gitu aja tuh perasaan gue tuh ini loh, kayak uneasy gitu loh. Apa ya bahasa ininya ya? Apa tuh? Bahasa Indonesianya apa ya? Kayak nggak nyaman gitu. Kereta barang kan biasanya memang selalu malam ya. Biasanya udah jam-jam di luar operasi KRL kan keluarnya. Terus kayak ada suara tapi yang kelihatan cuma bawahnya doang gitu. Klek. Oh, kereta barang yang nggak ada barangnya. Iya, yang barangnya tuh nggak full gitu. Yang nggak ada peti kemasnya. Yang nggak ada petinya. Iya. Menarik dulu gue pengen minggat naik kereta barang. GTA kali lu. Dulu apa? Game apa? Yang kalau minggat naik kereta barang GTA ya? Iya, GTA. Iya kan? Iya. Iya. Pasti ada tuh imajinasi Iya, Pak, cowok. Bener, imajinasi cowok cabut dari nih kota naik kereta barang. Iya kan? Pasti. Entah Gua di juga. sambungan, entah Iya. di mananya. Iya benar-benar. Cuman memang menarik sih kalau ngomongin sejarah kereta ya. Gue beneran pernah dari Jogja ke Jakarta tuh di sambungan pernah. Nggak bayar? Bayar 6.000 Bayar ke petugas ininya. nyuap. Iya, ya bayar aja di atas gitu. Thank you ya gitu. Thank you ya. 6.000 dah. Iya, apa sih namanya? Kondektur. Kondektur. Iya. Nggak ada dulu lango-langoan. Iya, penuh banget Kondektur. gitu. Apa? Bukan senja utama. Kalau senja utama kan kereta Progo dulu namanya, kelas ekonomi gitu. Berapa harga normalnya? Gue lupa. Jogja, ekonomi Jakarta? itu 30 ribuan kali ya zaman itu ya, atau 50 ribu gue nggak tahu. Kayaknya nggak nyampe deh. Nggak Dulu nyampe gue naik 20.000 kereta ya? Senen ke Kediri itu 35.000. Iya itu ekonomi. sorry. Itu yang bisnis ya, yang bisnis bang. Ya 6.000 lah gue cuman bayar gitu. Di sambungan. Kan ngalah mulu ya kereta ekonomi. Iya benar. Jadi lama beli, banget. Ya apa ngobrol, ngerokok lagi. Iya, naik lagi, udah. Ngalah sama eksekutif. Apa? Ngalah sama eksekutif. Iya. Sampai sekarang juga kita ngalah mulu sama eksekutif. Nah, enggak. Kok enggak? Orang eksekutif turun ke jalan, Pak. Gar. Badan-badannya. Itu BEM. Oh ya, kan eksekutif itu. Apalah artinya eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, kalau udah kayak sekarang begini. Mendingan ekonomi bisnis sama eksekutif ya kereta lu. Itu. Ada kelas ekonomi, ada kelas pebisnis, ada kelas eksekutif. Udah bener KAI. Ayo klasmen. Apa kayak naruh gerbong di sini satu. Pengalaman gak terlupakan gue naik kereta tuh itu. Waktu naik ekonomi kebelet boker. Wah, mahal. Iya kan? Berak di kereta masih jalan. Boleh kan? Boleh kalau berhenti kan? nggak boleh. Nah, tiba-tiba berhenti. tiba-tiba berhenti. Gue lupa stasiun apa. Pokoknya di Jawa Tengah lah. Berhenti. Set. Itu kondisi emang malam. Jadi stasiun agak sepi. Tapi kan orang lalu lalang kan. Bener. Nah, jendelanya ketutup tuh. Iya. Jadi gue posisinya gini loh. Biar pala gue gak nongol di jendela. Karena lu dimaki pasti. Iya, gimana orang gue mana tahu kereta berhenti sih. Kan mau ngeles gitu gak mungkin sempet. Kalau berhentinya di tengah sawah gak apa-apa. Di stasiun menyala lampu, semua menyala. Gue langsung gini. Soalnya ada alatnya buat menghukum kalau yang berhenti gitu. Jadi disogok. Ada kayak kail gitu ini tapi begini. Nah, jadi ayo. Males banget ya. Gak ada lah anjir. Wah, itu petugas ngusil orang berak tuh gak ada. Gue takut dimaki dong dari luar. Woi, cancok gitu. Oh iya benar. Kan bisa digituin. Tapi anjir banget ya yang di Bangladesh apa di mana gitu. Di Perindavan apa. Ada itu gue nemu klipnya. Jadi kan pada naik di atas atap. Iya. Berhenti di stasiun nih. Saking mereka gak mau turun karena kan rebutan kan. Iya. Mereka ke atap stasiun kencing loh di atap stasiun. Wah edan banget. Oh itu antara dua negara itulah. Kalau nggak Bangladesh India. Iya. Daripada mereka turun susah lagi buat ke atas. Kan mereka di atas. Nah ini atapnya. Jadi dia melompat. Dan kencing di atapnya. Karena atapnya tuh kan ada kayak buat drainase air hujan kan gitu. Iya.
Ya Allah. Berantakan banget ada Peradaban Elon Musk. Hai. Gitu. Iya. Tapi Tak terlupakan bergelantungan di leher ya. 4 gerbong. Ini kali apa namanya, lehernya tuh ngegantung di ininya, apa sih namanya? Iya. Pegangan-pegangan ya kali ya. Tadi gue sempat mikirin kok di sambungan kereta kelihatan nih. Oh, ini kan masih kereta jadul ya. Iya. Masih kereta jadul yang waktu itu siapa pemenang Idol, Aris Idol ngamen kan? Iya, kereta-kereta under 2010 kan. Iya. Soalnya komuter lain tuh seinget gue 2009, 2010, round itulah. Di atas itu loh. 2010 masih berantakan. Kan Masih kita ya? pernah lihat fotonya tuh, stasiun Oh, UP, iya. stasiun Lenteng 2010. Oh iya, tapi keretanya udah baru, kan bertahap. Oh, Bertahap maksudnya tuh, revolusi gerbong yang stasiun masuk, Iya, ya. revolusi stasiun tuh memang bertahap. Nah, berarti kalau kereta setan ini ada, warga-warga seputar ya sejalur Bantaran. tuh. Dari Depok, dari Lenteng, Depok, Cibinong, gitu-gitu kan. Dulu kan Sampai jadi Bogor, urban legend. Bojonggede, Cilebut. Cilebut, Citayam. tahu nih ada urban legend. Dulu urban legend emang. Cuma gue nggak pernah denger cerita yang kayak begini nih. Karena biasanya yang dialami orang yang lihat atau berpapasan sama kereta setan itu mereka yang naik, ngerti nggak lu? Jadi sebenarnya mereka tuh jalan tuh dari Cikini ke Depok, dari mana ke Bogor gitu. Nah, ini malah dispesifikin. Cirinya 4 gerbong, Mm-mm. terus Ada salah satu yang redup lampunya, redup, iya, yang lain gelap. dan di jam-jam aneh. Nah, berarti kan spesifik nih, ada nih. Mm-mm. Apa kereta dugem ya? Maksud gue. Ada dugem, ada Ya tuh. kan kita nggak Kereta dugem. tahu kaum eksekutif menyewa redap-redup gontang-gantung gitu. Enggak. Kayaknya Udah kayak konsep bos. Halloween, Iya. Halloween party. Iya, Halloween rasanya party. sih emang udah kayak nggak ada kaki, Pak. Iya kan? Emang agak ngambang sih. Bener. Itu. Iya udah begini Tengling kan. lah, tengling segerbong. Jalannya semut aja, Bang. Iya, tek 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 gitu. Lagian Mas Dodo sama Bang Buluk dari namanya gitaran ngopi kurang cocok sih. Apa dipersopan aja ya kayaknya Di persopan sih. Inti soker ini pasti. Oke, cerita berikutnya di malam hari ini. Halo, selamat malam. Aku mau berbagi cerita tentang pengalaman saat melakukan perjalanan dari Samarinda menuju Berau melalui jalur darat. Kejadian ini pada akhir Agustus 2019 ketika aku bersama 3 orang teman dari Samarinda mengikuti sebuah proyek yang diadakan oleh dosen kami dan bekerja sama dengan salah satu instansi di Berau. Namun pada bulan September, aku dan 3 orang lainnya harus kembali sementara ke Samarinda untuk menghadiri wisuda. Saat itu tim kami terdiri dari 4 perempuan, termasuk aku. Sebut saja nama mereka Steffi, Novi, dan Tifa. Selain itu, ada 1 orang driver dari tim kami, yaitu abang tingkatku yang bernama Nata. Perjalanan dari Berau ke Samarinda berjalan lancar. Setelah acara wisuda selesai, keesokan harinya kami harus kembali lagi ke Berau. Kami memilih berangkat sekitar pukul 3 sore. Baru sampai di sekitar Bandara Samarinda, kami mendapat kabar bahwa salah satu teman angkatan kami meninggal dunia akibat overdosis obat herbal. Ia ditemukan di kamar kosnya dalam posisi telungkup di atas kasur, masih mengenakan sarung, dengan bercak darah yang sudah mengering di lantai kamar. Novi yang merupakan sahabat dekat almarhum langsung histeris dan menangis. Ia meminta kami untuk putar balik menuju rumah sakit tempat jenazah almarhum dibawa. Kami akhirnya menemani Novi terlebih dahulu sampai ia sedikit tenang. Setelah itu, Novi meminta kami tetap melanjutkan perjalanan ke Berau. Sementara ia akan menyusul menggunakan travel 2 hari kemudian. Sekitar pukul 4:30 kami kembali memulai perjalanan. Kami tiba di Sangatta sekitar pukul 8:30 malam dan memutuskan untuk makan di sebuah restoran, sekaligus membeli beberapa cemilan untuk bekal perjalanan malam itu.
Sekitar pukul 9 malam, perjalanan kembali dilanjutkan. Aku yang duduk di kursi depan sempat tertidur dan baru bangun ketika kendaraan sudah sampai di daerah Wahau. Wahau, kok asik begini daerah? Wow. Iya, seru, daerahnya seru. Baru terbangun ketika kendaraan sudah sampai di daerah Wahau, tepat sebelum melewati bukit menuju Kelai. Ada lagi. Adalah, woi, kelas. Kelas itu kelas. Udah capek. Iya. Bukitnya agak nyender nih. Kelai. Gitu. Weh. Wih, begitu kok Kelai begitu. Oh, ini nih. Sebagai informasi, jalur bukit tersebut termasuk jalur ekstrim dan cukup terkenal. Bahkan ada beberapa ulasan mengenai jalur itu yang bisa ditemukan di YouTube. Saat itu jam menunjukkan pukul 4 pagi. Aku melihat kedua temanku tertidur lelap sehingga hanya aku dan Bang Nata yang masih terjaga. Karena lapar, aku membuka camilan dan menawarkannya kepada Bang Nata. Kami tetap nyalain AC dan tidak buka jendela mobil. Sesampainya di sebuah jembatan yang jadi penanda masuk ke wilayah Gunung Kelai, aku boleh menyadari sesuatu yang aneh. Banyak supir truk maupun travel memilih berhenti di pinggir jalan dan tidak melanjutkan perjalanan. Para sopir tampak berdiri di luar kendaraan sambil ngobrol di dekat mobil masing-masing. Namun saat itu aku gak terlalu memikirkannya. Aku mengira mereka hanya sedang istirahat. Untuk menghilangkan rasa kantuk, aku mengobrol dengan Bang Nata agar ia tetap terjaga. Topik pembicaraan kami beragam, mulai dari gosip angkatannya sampai hal-hal gak penting mengenai tingkah absurd teman-teman tim yang masih berada di Berau. Tanpa kami sadari, tiba-tiba kabut tebal turun. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Mungkin hanya sekitar 1-2 meter di depan kendaraan. Kami hanya bisa berpatokan pada garis marka jalan. Awalnya aku dan Bang Nata menganggap hal itu wajar. Mungkin memang sedang turun kabut di daerah pegunungan. Namun rasa aneh mulai muncul ketika aku sedikit membuka jendela dan mengulurkan tangan keluar. Ternyata udara di luar itu terasa sumuk, gerah, bahkan panas. Padahal biasanya jika kabut turun, suhu di luar akan lebih dingin, sehingga kaca mobil jadi berembun akibat perbedaan suhu. Anehnya saat itu tidak ada embun sama sekali di kaca mobil. Tidak ada hawa dingin, bahkan terasa hangat. Aku dan Bang Nata akhirnya lebih banyak diam sambil terus memperhatikan jalan. Hal lain yang membuat kami semakin heran adalah tidak ada satupun kendaraan yang melaju dari arah berlawanan ataupun menyusul dari belakang selama kami melewati area berkabut itu. Keadaan itu berlangsung cukup lama hingga akhirnya kami melihat sebuah perkampungan yang menandakan bahwa kami sudah memasuki daerah Kelai. Keesokan harinya, Tifah bercerita kepadaku bahwa sebenarnya ia tidak tidur saat perjalanan itu. Ia hanya memejamkan mata karena terlalu takut dengan apa yang dilihat. Menurut ceritanya, sepanjang perjalanan, ia melihat banyak hal mengerikan. Mulai dari kepala-kepala yang menempel di seluruh jendela mobil, sosok berambut panjang yang bergelantungan di bagian belakang kaca mobil, hingga beberapa makhluk berukuran sangat besar yang berdiri di sepanjang jalur yang kami lewati. Aku hanya terdiam mendengarnya. Kemudian aku menceritakan sedikit tentang kabut aneh yang kualami bersama Bang Nata. Setelah itu, kami berdua sepakat untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada anggota tim lain sampai proyek ini selesai. Selain kejadian di perjalanan, ada juga pengalaman aneh yang kami alami di kontrakan yang dijadikan base camp. Satu malam, hujan turun sangat deras disertai petir yang cukup mengagetkan. Saat itu kami berenam tidur di dalam satu kamar berukuran 3x3 meter. Aku terbangun sekitar pukul 3 dini hari akibat suara petir yang keras. Kamar itu hanya memiliki sepasang jendela yang tepat berada di atas posisi kepalaku saat tidur. Rumah yang kami tempati merupakan kontrakan 2 pintu yang berdempetan. Kami menempati bagian kanan.
Bentuk rumahnya semi panggung. Bagian depan menyentuh tanah, sedangkan bagian belakang sedikit terangkat. Karena posisi jendela cukup tinggi, dari luar orang dengan tinggi badanku yang sekitar 165 cm hanya akan terlihat bagian dahi hingga rambut aja. Sore sebelumnya kami jemur pakaian di samping rumah dan masih ada beberapa pakaian yang belum diangkat. Malam itu aku mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas dari luar rumah. Suara tersebut berjalan melewati jendela kamarku. Tidak hanya suara, aku juga melihat bayangan seseorang yang sangat tinggi bergerak melewati jendela, seolah sedang menuju area jemuran untuk ngambil pakaian. Aku memilih diam dan mencoba kembali tidur. Keesokan paginya aku bertanya pada seluruh anggota tim, apakah ada yang keluar malam-malam untuk ngambil jemuran. Ternyata gak ada satupun yang keluar malam itu. Karena penasaran, aku bahkan meminta anggota tim yang paling tinggi untuk berdiri di luar dekat jendela. Hasilnya yang terlihat dari dalam hanya bagian palanya aja. Tubuhnya sama sekali tidak tampak. Padahal bayangan yang kulihat malam itu jauh lebih tinggi daripada ukuran manusia normal. Beberapa hari kemudian, tetangga yang menempati kontrakan sebelah kiri cerita bahwa rumah yang kami jadikan base camp sebenarnya sudah kosong selama kurang lebih 2 tahun sebelum kami tempati. Menurutnya mungkin wajar jika kami mendapat sambutan dari penghuni lama tempat itu. Gangguan-gangguan kecil memang cukup sering terjadi. Atap seng rumah kerap dilempari kerikil kecil. Teman-teman yang memilih tidur menggunakan hammock di luar beberapa kali merasakan lemparan kerikil dari arah yang tidak jelas. Belum lagi sosok tinggi yang kulihat melewati jendela malam itu. Masih banyak kejadian aneh lainnya, tetapi 3 hal tersebut yang paling membekas dalam ingatanku. Terima kasih jika cerita ini dibacakan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Aku sudah jadi pendengar podcast ini sejak tahun 2020. Mulai dari masa belum menikah, saat sedang menganggur dan menjalani masa-masa sulit, hingga sekarang sudah menikah, sedang mengandung anak pertama, dan syukurnya telah memiliki pekerjaan tetap di Kalimantan Utara. Wah. Terima kasih untuk PMK yang sudah menemani perjalanan hidupku selama ini. Amin. Semoga Bang dan Bang Bimo terus selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga PMK terus jalan sampai episode 100.000. 100.000? 100.000 apa ini? Gila lu. 100.000 episode. Bentar. Udah seumur Opa Fergie gua. Wah. Nggak tahu sih. Belum tahu. Belum kagak nyampe kali umur kita 100.000 episode mah gila. 1000 aja belum, bro. 1000 aja butuh. Sebentar, 1000 butuh 8 tahun. 8 tahun, 80 tahun lah. Dia mati lah kita, bro. Belum tahu. Yang gua masih 95 nih. Ngapain sekarang. dia? Podcastan. Hah? Kan kagak kan? Iya benar. Bisa tahu kayak, jangan deh. Iya, bro. Udah 100, hampir 120 kali umur kita itu. Benar. Iya. Panjang umur bener. Kayak orang Jepang. Panjang umur kayak persaudaraan. Ya. Ini jalur ini menarik ya. Katanya sudah sering diulas sama orang di YouTube. Berarti kalau di daerah Garut itu kayak gunung gelap. Lo pernah lewat gak? Ya kalau di Jawa bukan Alas Roban apa? Purwo. Alas Purwo kayak gitu mungkin. Nah, Alas Purwo kan Alas. Maksudnya gua nggak pernah lewat pas lagi kabut gitu loh. Oh. Cuma gua pas ke Garut Selatan itu lewat daerah namanya Gunung Gelap. Ya, itu juga. Nah, itu beneran gelap anjir. Jarak pandang lu cuma 2 meter paling. Dan itu gue bukan malam ya, sore itu. Jam asar lah, jam 4. Gila gelap banget leh. Ya. Wah edan. Gue gak kebayang kalau malam. Terang malah. Ya. Lampunya nyala. Lalu masih sore kan? Kabut. Oh kabut. Gelapnya kabut. Taunya kalau malam ya terang. Kan nyala lampu. Kan lampunya. Apa sore jalan lewatnya. Asli pak. Iya. Serem itu. Sampai jadi nama daerah ya. Banyak kan udah cerita Gunung Gelap itu juga akhirnya kita sering denger gitu. Oh iya Gunung Gelap ya, Gunung Gelap. Lo pernah ngelewatin gak situ naik motor? Gak pernah ke arah Garut ya? Gak pernah gue.
Nih, kayak gini lah tuh. Cuma ini masih terang. Serem pak. Jarak pandangnya cuma berapa meter? Daerahnya tetap di timur ya tapi ya. Berau, Kelai. Gunung. Jadi Kelai itu gunung apa bukit ya? Dia tadi dia awal bilang bukit. Ya kayak Gunung Gelap kan juga bukan gunung mungkin kan. Iya Itu sih. kali ya. Coba kita cek. Wahau nih, yang wahau ini nih. Wow. Yang wahau ini yang menarik sebenarnya. Wah. Tinggal di mana, Bro? Di Wow. gitu Iya. kali ngomongnya. Gunung apa Bukit Kelai. Itu bukitnya nyender banget tuh. Iya, Bang. Lang. Oh, dia tuh ini, Pak, nama kecamatan. Jadi ada bukit-bukit di sana, daerah perbukitan. Teletabis. Kalau yang Teletabis tuh apa? Sorry, Kak Soeharto ya? Bukit Soeharto ya? Bukit Soeharto, udah habis mah di Garut. Di Garut kan? Iya, gua Itu daerah- distract gua. Daerah itu. Antara Kalimantan dan Garut itu. Ya mungkin Tuh kayak Bukit Soeharto gitu ada leh. hutan Kelai. Enggak, jadi dia nama kecamatan itu. Tadi apa? Wahau ya? Wow. Daerah Wahau. Ngapa sih Rim, tahu-tahu aja Rim? Tahu. Gila lu. Brengsek lu. Dikatain brengsek. Ini adanya daerah Muara Wahau di Kutai Timur. Dia daerah mana tadi ya? Oke, jauh dah dari rumah gue ini. Dari kantor kita juga jauh. Jauh dah, oke, dari rumah kita Kalau nih. dikata mah. Tapi gue tuh pengen dah jalan-jalan ke daerah-daerah gini gitu, yang explore gitu. Kemarin gue pas di Ternate tuh ada senengnya juga gitu leh. Karena Jadi kan jauh banget kerjaan. gua dari rumah. Kalau cuman jalan-jalan sendiri pengen explore, better mikir 2 kali dulu sekarang. Kalau sisan sama kerjaan ya alhamdulillah. Iya. Iya, kalau gue pengen deh ngiterin Wahau buat nge-explore. Coba dulu baru pikir. Iya. Pasti ada hal-hal menarik yang kita temuin. Pasti. Itu. Bener. Apa kek irisannya kerjaan nge-MC di sono kali. Iya. Kali kita ditanggap sama orang kaya Wahau. Nah itu Iya kan? amin. Orang kayak apa sih? Orang kaya Wahau. Iya kan? Beda intonasi, beda makna tuh. Orang kayak Wahau. Lah kalau kayak Wancoy gimana Wancoy? Yang penting ada angkanya. Bener. Kali abis ini kita di DM, Bang, saya adalah pengusaha batubara asal Wahau. Bener. Saya punya budget 300 juta Aduh, untuk abang berdua nge-MC di sono. Berangkat. Bener berangkat. Kira-kira cukup nggak? Ya. Ya sebenarnya nggak cukup bang. Tapi buat abang, buat abang kita gas dah. kita gas dah. Kalau ditambahin berapa? Ya, Ya, seikhlasnya iya. bang aja. 500.000, nggak apa-apa dah tambahin. Ya udah nih ambil 475. Ya kalau gini kan dibuletin aja bang maksudnya. Jadi Iya. gope. Wah kita gas. Berarti 300 juta tuh berangkat gue ke Wahau. Asli 300 juta. Nge-MC dah. Enggak live podcast di Wahau atau di daerah mana 300 juta setengah hari deal. 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 Berangkat kita. Ya Yuk. setengah hari seharian deal. Deal. Ayo Ya, podcast indis seharian. ekonomi lah. Podcast 1 hari nanggep PMK 24 jam 300 juta. Ayo. Paling live podcastnya 2 jam, sisanya kita ngobrol, ngariung seharian. Ya aman lah pokoknya kita Iya. konsepin pokoknya live podcast terserah. Ya udah. Oke, terima kasih teman Cleon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita tunggu undangannya ke daerah Wahau dan sekitarnya. Gas. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Wow.